Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan wa kataba 'alaina siyamahu wa sanna 'alaina qiyamahu wa man shamahu wa qamahu ghufira ma taqaddama min zanbihi kama qalahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa qala fi hadisin akhar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat isya dan jemaah salat tarawih Masjid Raya Bani Umar, alhamdulillah kita tentu semua merasakan kesyukuran yang tidak terhingga atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini bertepatan dengan 1 Ramadan, sebagaimana telah disampaikan atau diputuskan oleh ulil amri kita, Bapak Menteri Agama, dengan para pemuka-pemuka agama kita, para alim ulama, sesuai dengan metode ru'yah dan hisab, ditentukan atau diputuskan bahwa sejak maghrib tadi kita sudah memasuki 1 Ramadan. Oleh karena itu, segala kemuliaan, segala fadilah yang insya Allah berikan di bulan suci Ramadan ini sudah dimulai dari tadi hingga 30 atau 29 hari yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, izinkan pertama kali saya pada kesempatan ini mewakili pengurus Masjid Raya Bani Umar menyampaikan selamat menunaikan ibadah Ramadan dan berharap Bapak Ibu jemaah sekalian untuk tetap datang ke Masjid Raya Bani Umar, dan kami mohon bila ada kekurangan, ada hal-hal yang belum berkenan mohon dimaafkan, dan kami juga mengharapkan usul saran dari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kenyamanan, berkaitan dengan kemakmuran masjid yang kita cintai ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tegas menyampaikan dalam surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi perkataan atau kalimat yang diucapkan itu adalah kutibah. Dia tidak menyebutkan kataballahu alaikum. Kalian pernah belajar bahasa Arab, fa'ilnya tidak disebutkan, tapi kutibah, diwajibkan. Tentu ini menjadi perhatian para mufassir. Mengapa Allah tidak menyebutkan namanya di situ? Katabtu alaikum atau kataballahu alaikum, tetapi kutibah alaikum. Ini adalah sesuatu hal yang sangat, dalam ilmu balaghah itu sangat baligh, ya. Betapa Allah meyakinkan, memproklamirkan bahwa tanpa disebut nama Allah pun maka kita ini akan taat untuk berpuasa pada bulan yang dimaksudkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan, dituliskan. Jadi kata itu sebenarnya menulis. Kadang-kadang Allah menyebutkan kata farada atau furida, tapi di sini kutiba, ditulis. Kalau sudah ditulis itu susah menghapus, Pak.
kalau hanya disebutkan saja, saya fardukan, saya wajibkan. Tapi kalau saya dituliskan untuk kalian berpuasa, itu luar biasa. Karena betapapun kata pakar kedokteran bahwa puasa ini penting bagi kita, tetapi untuk mewajibkan seseorang berpuasa itu luar biasa. Sulit sekali mewajibkan orang. Bahkan kita mau mewajibkan diri sendiri itu juga susah. Tapi kalau Allah yang mewajibkan, tidak ada yang berani insyaallah. Selama kita masih ya ayyuhallazina amanu, selama masih ada iman dalam kalbu kita, insyaallah tidak ada dari kita yang berani melanggar perintah puasa. Dan itu merupakan salah satu rukun dalam agama kita. Rukun artinya pilar. Ketika salah satu pilar ini tidak ada, maka keislaman kita akan runtuh. Diwajibkannya puasa pada umat-umat terdahulu, mufassir juga berbeda pendapat, hadirin sekalian. Tetapi kita yakin bahwa semua umat itu ada kewajiban-kewajiban puasa. Cuma mungkin aturan-aturannya berbeda. Nah, kalau aturan puasa kita, insya Allah yang akan kita juga singgung sedikit pada malam yang berbahagia ini. La'allakum tattaqun, tujuannya adalah agar kita tattaqun, bertakwa. Sekali lagi dalam bahasa Arab, tattaqun ini menggunakan fi'il continuous, fi'il mudhari. Artinya proses ketakwaan kita itu akan meningkat. Jadi selama kita berpuasa ini akan ada peningkatan yang signifikan, insya Allah, dalam keimanan dan takwa kita. Ayat berikutnya mengatakan ayyaman ma'dudat, tidak seluruh tahun kita berpuasa, tetapi hari-hari yang bisa dihitung. Ya mungkin bapak-bapak, anak-anak kita biasanya suka menghitung, hari ini sudah 1, 2, oh kok tidak terasa sudah 10, ya, tidak terasa sudah 15, bisa dihitung. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung, tidak banyak. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah kepada kita sekalian. Ya, siapapun marad, wa man kana minkum marad, siapa yang sakit au ala safarin, ataupun kesulitan karena bepergian perjalanan, maka tidak apa-apa untuk membatalkan puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, boleh diganti pada hari-hari di bulan yang lain. Tetapi di akhir ayat mengatakan wa antasumu khairul lakum, engkau berpuasa itu lebih baik. Jadi kalau hanya perjalanan dari sini ke Garut, perjalanan ke sini Sukabumi, tidak usah lah. Walaupun itu kilometernya sudah mencapai, sudah bisa berbuka puasa itu. Tapi untuk apa? Kalau kita masih kuat, ataupun perjalanan dalam negeri, terbang naik pesawat ke Aceh, ke Surabaya, ke Makassar, itu ribuan kilo, boleh berbuka. Tetapi wa antasumu khairul lakum, engkau berpuasa itu lebih baik. Hadirin rahimakumullah. Nah, apa yang penting dalam puasa ini? Yang pertama adalah kita harus menunaikan rukun-rukunnya. Rukun puasa tidak banyak, Bapak Ibu sekalian. Yang penting niat. Yang pertama adalah nomor 1, niat. Harus kita berniat mulai malam ini. Ulama kita ada 2 pandangan dalam hal ini. Ada yang mengatakan cukup berniat 1 kali. Jadi malam ini saya berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Mazhab Syafi'i mengatakan tiap malam. Jadi setiap malam kita berniat untuk berpuasa besok. Itulah yang kita baca nawaitu shauma ghadin. Ya, boleh berbahasa Arab, boleh berbahasa Indonesia. Nah, saya kira supaya aman, lebih baik kita jalankan dua-duanya. Malam ini kita berniat puasa 1 bulan penuh, dan insya Allah setiap malam kita berniat lagi, memperbaharui niat kita untuk berpuasa, supaya terkondisikan psikis kita ini, jiwa kita, bahwa besok saya berpuasa. Karena itu semua organ tubuh kita itu menyesuaikan. Kan beda kan Pak? Kalau kita berpuasa dengan tidak berpuasa, sama-sama tidak makan siang, pasti yang tidak berniat puasa itu kelaparan. Wah, bisa sakit mah itu. Tapi tidak ada orang yang sakit mah, sakit lambung karena berpuasa dengan niat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengkondisikan syaraf-syaraf kita dan seluruh metabolisme kita. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah harus ditahan makan, minum, hubungan suami istri, ya, muntah dengan sengaja, ya, mengeluarkan sperma dengan sengaja, itu jangan sampai terjadi. Bagaimana kalau lupa? Itu
dimaafkan. Jadi Bapak Ibu kalau lupa ya, biasanya kan pulang kantor langsung ke dapur makan gitu ya. Nanti karena ini masih ada hari kerja nanti minggu-minggu depan, begitu pulang kantor buka kulkas langsung ini tidak usah dibatalkan. Itu adalah rezeki atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap teruskan puasa. Nah, kepada siapa diwajibkan? Semua yang mukallaf ya. Anak-anak kita boleh dilatih, tetapi yang sudah balik ya. Balik itu ditandai dengan haid bagi wanita, bagi perempuan, dan laki-laki ihtilam, mimpi basah, itu sudah wajib hukumnya berpuasa. Apalagi kita yang sudah berjenggot ini, yang saya ini tidak wajib. Enggak. Semuanya wajib, tidak ada pengecualian bagi yang laki-laki, kecuali tadi sakit dan musafir itu. Bagi perempuan harus bersih. Jadi kalau ibu sekalian tidak usah, ulama kita sudah memberikan nasihat, tidak usah minum penunda haid. Kalau haid normal saja ya, tidak usah ditunda direkayasa supaya mau berpuasa sebulan penuh, tidak usah ya. Tetapi kalau memang besok masih haid atau nifas, itu jangan berpuasa, itu diganti pada hari-hari yang lain nanti. Jadi cuma itu. Selain daripada itu, insya Allah puasa kita akan aman sampai mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenam matahari. Nah, bagaimana dengan imsak? Nah, imsak ini ada imsak itu karena ada hadis bahwa Rasulullah SAW itu ketika selesai sahur membaca 50 ayat, yang oleh ulama kita itu sudah dieksebisi, dihitung, ternyata kira-kira 10 menit. Jadi Nabi itu ya, walaupun kewajiban puasa ini mulai dari fajar sampai dengan terbenam matahari, tetapi beliau sudah menahan diri tidak lagi makan dan minum 10 menit sebelum azan subuh. Tetapi ini adalah sunnah ya. Jadi kalau Bapak Ibu terlambat bangun sahurnya, ini sudah imsak, tidak apa-apa. Karena yang dihitung wajibnya adalah mulai dari fajar. Tapi kalau kita yang sudah selesai semua, sudah minum kopi, sudah makan kue, sudah sahur semua, sebaiknya kita sudah menahan diri pada waktu imsak itu, selain untuk berjaga-jaga. Hadirin rahimakumullah. Nah, apa yang kita lakukan dalam kondisi berpuasa ini, baik di siang hari maupun di malam hari? Perbanyaklah ibadah. Salah satu hadis menyebutkan naumus shaimi ibadah. Tidurnya pun orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini adalah ibadah. Tetapi mafhumnya adalah jangan kita pahami tekstual saja. Kalau gitu saya tidur dari pagi sampai menjelang asar tuh ya. Jadi pagi sampai menjelang asar. Jadi setelah kira-kira 10 menit sebelum asar baru bangun, sholat zuhur, tunggu sebentar, asar. Habis itu tidur lagi. Nah, memang berpahala, tetapi mafhumnya adalah kalau beraktivitas maka itu lebih baik. Beraktivitas dalam puasa itu justru lebih baik. Jadi janganlah Bapak sekalian kita berhenti bekerja, kita nggak ngantor kan puasa ya. Tapi tentu insya Allah bos kita, komandan kita, pemerintah kita itu biasanya memberikan dispensasi. Biasanya kalau masuk jam 7 pada bulan Ramadan ditambah masuk jam 8. Biasanya pulang jam 4 dipercepat pulang jam 3 ya, kira-kira begitu ya. Itu tergantung daripada pemimpin-pemimpin. Tapi itu tidak, puasa jangan sampai menjadikan kita tidak produktif. Justru semakin banyak produksi karya kita dalam berpuasa ini, justru itu akan semakin bagus. Di sela-sela waktu perbanyak zikir ya. Kalau mungkin baca Al-Quran sulit ya, harus wudhu dulu dan sebagainya. Bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata. Perbanyak saja itu. Tetapi alangkah baiknya kalau kita berniat mulai malam ini one juz one day atau one day one juz, sehingga nanti insyaallah pada hari ke-29 atau hari ke-30 itu kita sudah khatam satu Al-Quran. Di situ adalah tempat yang mustajab untuk berdoa, berwasilah kepada puasa kita, berwasilah kepada khataman Al-Quran kita, untuk meminta sesuatu yang paling kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sedekah. Tadi panitia kita Masjid Raya Bani Umar, silahkan Bapak Ibu sekalian, mau zakat, infak, sedekah, mau takjil ya, iftar, silahkan. Kita akan terima dengan senang hati. Dalam salah satu hadis disebutkan, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang lain, saudaranya sesama muslim, maka dia mendapatkan pahala satu lagi seperti orang berpuasa.
bukan diambil dari orang yang berbuka itu. Itu maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dan pahala apapun, baik puasa maupun amalan sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita laksanakan di bulan Ramadan ini, itu lipat gandanya tidak terbatas. Allah menyebutkan, atau Rasulullah menyebutkan bahwa semua amalan kita itu bisa dihitung, bisa dikali. Minimal dikali 10, maksimal dikali 700. Jadi amalan kita ini Bapak sekalian di hari-hari biasa itu pas minimal dikali 10. Bersedekah 1000, 10.000. Membantu orang 1 kali angkat itu 10 kali angkat. Sampai 700 kali. Bersedekah 1 juta menjadi 700 juta hitungan malaikat. Tetapi pada bulan Ramadan ini kata Allah, as-saumu li wa ana jazibi. Amalannya orang berpuasa ini adalah karena saya. Puasa dan hal-hal yang mengiringi puasanya itu untuk saya. Wa ana jazibihi, dan saya sendiri yang langsung menghitungnya. Bisa dibayangkan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian jangan lupa ya bahwa ada amalan di malam hari. Nah, sebelum itu buka puasa dulu ya. Jadi ada 2 hal yang minta Rasulullah SAW sebutkan kepada kita. Harus sahur ya. Tasahharu fa inna bis sahuri barakah. Usahakan untuk sahur Bapak Ibu sekalian. Tentu yang normal itu pasti rugi kalau tidak sahur. Bahkan sahur ini adalah berkah. Jadi usahakan untuk sahur, terutama ibu-ibu ini, remaja putri di bawah, masak yang enak. Ya, ketika sahur supaya apa? Semangat kita untuk berpuasa. Tapi kata Rasulullah, walaupun hanya seteguk air dan sebiji korma, itu kan walau perandaian saja. Tapi kalau bisa sesuatu yang bergizi, bernutrisi, itu untuk membuat kita kuat dalam berpuasa dalam 12 jam ke depan. Kemudian percepat berbuka. Ya Bapak sekalian, ketika azan maghrib sudah datang, itu tidak ada amal terbaik kecuali buka puasa. Jangan saya mau panjangkan sampai isya supaya pahala saya lebih banyak. Itu nihil, salah, keliru. Begitu azan maghrib, tidak ada lagi yang terbaik kecuali kita cepat untuk membatalkan puasa. Jadi itulah berkah dari sahur dan puasa. Dan yang terakhir Bapak sekalian, saya kira adalah pada malam seperti ini usahakan kita jangan telat, jangan alpa untuk qiyamul lail. Kalau hari-hari lain mungkin kita opsional ya, kadang tahajud, kadang tidak, kadang qiyamul lail, kadang tidak, kadang witir, kadang tidak. Usahakan dalam 30 hari atau 29 hari bulan suci Ramadan ini kita isi malam-malam ini dengan tarawih. Dimanapun, di Masjid Bani Umar silahkan, di musola dekat rumah silahkan, di rumah sendiri juga tidak apa-apa. Tetapi ada hitungan-hitungannya lah. Semakin jauh katanya itu semakin baik. Kenapa? Karena langkah-langkah kita, bensin kita, putaran roda ban kita, kendaraan kita itu juga dihitung oleh malaikat. Jadi tidak ada salahnya walaupun rumah kita jauh, silakan datang ke Masjid Raya Bani Umar, dan insya Allah kita berusaha untuk menghadirkan ibadah yang nyaman dan tenang untuk jemaah sekalian. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan mulai malam ini sampai akhir Ramadan kita dapat menjalankan Ramadan dengan sangat baik, semaksimal mungkin. Upayakan semua semangat kita, harta kita untuk kita jadikan amal baik pada bulan suci Ramadan ini, sehingga insya Allah sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW, tepat di hari raya Idul Fitri yang akan datang kita sudah terlahir kembali seperti bayi yang baru lahir, dan telah kita diampuni segala dosa kita di masa-masa yang akan lalu. Barakallahu li wa lakum, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.